Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita semua dimudahkan Allah Ta'ala berkumpul bersama di masjid ini. Pertama, untuk mengerjakan kewajiban sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima ibadah sholat maghrib kita tadi. Yang kemudian kita lanjutkan kembali dengan mengkaji buku agar sekeluarga bersama di surga. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini Bapak Ibu dicatat Allah Ta'ala sebagai amal ibadah yang kelak memberatkan timbangan amal soleh kita, menjadi sumber datangnya rahmat, barakah, ridha dan ampunan Allah Ta'ala. Juga kita berharap semoga yang kita lakukan malam hari ini bisa menjadi wasilah yang dengannya nanti kita dikumpulkan Allah bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, tentunya tiada seorang pun dari kita itu kecuali agar pingin nanti semuanya kumpul bareng di surga. Al-Quran kan menjelaskan bentuk-bentuk keluarga itu gimana. Ada yang suaminya di neraka, istrinya di surga. Seperti siapa Bapak Ibu? Seperti Fir'aun dengan Siti Asia. Nah, saya kira Bapak Ibu ketika menikah kan tidak mungkin ingin seperti Fir'aun sama Siti Asia kan. Pasti pingin dua-duanya sama-sama masuk surga dengan semua anak keturunannya, iya kan? Ada juga yang kebalikannya, seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut. Keduanya masuk surga sementara istrinya dalam neraka. Saya kira Bapak Ibu juga nggak pingin seperti itu. Atau dua-duanya kumpul bareng di neraka, seperti Abu Lahab dengan istrinya yang bernama siapa Bapak Ibu? Istrinya Abu Lahab dalam Ummu Lahab. Nggih. Jadi kalau Abu Lahab itu kan panggilannya, nama aslinya Abdul Uzza. Sementara istrinya itu panggilannya Ummu Jamil, nama aslinya Arwa. Ya, Arwa binti Harb, saudara perempuan Abu Sufyan binti Harb. Nah, ini dua-duanya masuk ke dalam neraka, naudzubillah. Nah, tentunya ketika seorang muslim membangun rumah tangga, Bapak Ibu,
kan pingin ya. Jadi bagaimana agar visi misinya itu nanti semuanya kumpul di surga, pasti begitu. Cuma ya pangapunten karena zaman sekarang nggih, karena kurangnya pendidikan, kemudian pergaulan bebas, anak-anak kecil sudah dipegangi Android, rumah-rumah rata-rata ada wifi-nya, orang tua meninggalkan anaknya kerja. Apalagi yang sekarang ini Bapak Ibu online wis internetan terus, kita ndak tahu kan, kecuali kalau orang tua yang sangat-sangat ketat mengawasi anaknya, maka beda lagi urusannya. Nah, dalam kondisi zaman seperti ini banyak orang menikah itu ndak ngerti Pak tujuan menikah itu apa gitu, karena dia menikah terpaksa sebab LKMD. Apa LKMD? Lamar kari bendol disian, kan begitu. Nah, kalau sudah kadung seperti itu, gimana orang ngerti apa tujuannya menikah? Karena ya sudah kecelakaan di awal begitu. Padahal yang namanya suami istri itu kan ibarat apa Bapak Ibu? Sang suami ibarat nahkodanya, istri ibarat navigatornya, sementara anak-anak dengan masing-masing tugasnya adalah para penumpang. Ketika panjenengan naik motor, naik mobil, pasti ada tujuan kan? Masa nyetater mobil tapi nggak ada tujuan? Nah, cuma itu terjadi Pak. Ya, jadi rata-rata orang yang menikah sekarang itu menikah nggak ngerti, pokoknya nikah gitu kan. Apalagi ketika kecelakaan tadi, naudzubillah. Nah, makanya mudah-mudahan dengan kita mempelajari buku ini Bapak Ibu, paling tidak Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sedikit jalan, ya opo sih, gimana sih caranya agar kita semua sekeluarga masuk surga. Karena yang namanya masuk surga itu Pak bukan dengan angan-angan, bukan dengan omong kosong, tapi harus dengan usaha begitu kan? Harus dengan usaha. Allah mengatakan innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka adalah jannatul firdaus, surga-surga firdaus, nuzulan sebagai tempat tinggal. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk masuk surga itu ya gampang-gampang susah. Insya Allah gampanglah bagi panjenengan semua, karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Insya Allah begitu. Apalagi kita minta dengan doa kita dan kita berusaha memang untuk ke sana. Iya. Sekarang kita masuk halaman 21 bab 1 Bapak Ibu, urgensi pendidikan anak dalam Islam. Ya, karena memang untuk masuk bareng-bareng itu kan harus menanamkan iman kan. Dalam surat At-Tur ayat 21, ini belum pembahasan kitab nggih. Dalam surat At-Tur ayat 21 silakan dibuka. Itu diantara syarat agar orang tua, kakek, anak, cucu dan cicit semuanya kumpul bareng di surga Bapak Ibu, harus orang tua itu ngajarkan iman. Itu syaratnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Surat apa tadi Bapak Ibu? At-Tur ayat 21. Walladzina amanu, orang-orang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, kemudian diikuti anak keturunannya dalam iman Pak. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi orang-orang beriman kemudian diikuti anak keturunannya dalam iman. Berarti panjenengan kalau pingin nanti anak cucunya semuanya kumpul bareng, harus ngajarkan iman kepada mereka. Kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami gabungkan dengan mereka anak keturunannya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan tidak kami kurangi sedikit pun pahala amal mereka.
Kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap orang tergantung kepada amalnya. Amalnya baik, yang dia dapatkan baik. Amalnya buruk, yang dia dapatkan buruk, kan begitu. Pangapunten Pak, ngapunten nggih. Orang sekarang itu kadang-kadang nyuwun sewu, semakin tinggi ilmunya tetapi tidak semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Semakin tinggi ilmunya tapi semakin ateis. Panjenengan sepakat dah dengan ucapan saya? Halo? Sepakat boten? Contohnya paling sing temen mosok mungkin gitu ya. Contohnya panjenengan dulu Pak ketika belajar IPA tentang turunnya hujan ya apa? Masih ingat? Tentang turunnya hujan itu loh gimana Pak? Jangan ngomong nggak pernah sekolah loh nggih. Tentang turunnya hujan itu loh pelajaran IPA gimana? Masih ingat? Gimana Pak Wasis? Jenengan gimana tentang turunnya hujan? Heeh. Daya Allah yang nanti kan begitu kan? Ya apa enggak? Jadi ketika kita belajar hujan itu Pak, Bu, katanya matahari apa tadi menyerap air laut ya kan, panas gitu nggih. Terus menguap jadi awan. Awan ngumpul karena temperatur apa tadi itu, kemudian karena saking banyaknya terus turun hujan. Pernah nggak diajari bahwa Allah yang bikin hujan? Kalau pernah coba angkat tangan, ayo. Nggak pernah kan? Berarti kita diajari kafir Pak gitu loh. Kita diajari kafir, mana imannya? Padahal kalau panjenengan baca surat Al-Baqarah kan, Allah itu katanya Allah alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah itu menjadikan bumi bagi kalian sebagai hamparan. Was-samaa'a binaa'a. Allah menjadikan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Kemudian Allah menurunkan air dari langit. Siapa yang menurunkan? Allah. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Maka Allah mengeluarkan dengan air tadi buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian Pak. Nah makanya kalau kita belajar Al-Quran itu ngajari ketika anak kita ajak jalan-jalan kemana, ketika naik gunung, ketika ke kolam renang, ke laut, itu ajarkan siapa yang menciptakan laut. Ketika ke kebun teh, bukan sekedar naik ke puncak gunung tinggi-tinggi, gak diajarkan sapa sing gawe gunung gitu kan. Iman itu tanamkan Pak. Nah jadi itulah caranya menanamkan iman, biar anak ngerti sapa sing membuat dia, siapa yang ngasih rezeki dia. Pernah enggak kita mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa yang memberi rezeki kita itu Allah gitu kan? Ketika anak kita minta apa-apa, sebelum minta ke ayahnya suruh minta dulu kepada Allah. Ini bapaknya gak ono sapa nanti dikira bapaknya sumber rezeki, padahal yang memberi rezeki adalah Allah. Nah ini Pak, urgensi pendidikan anak dalam Islam. Halaman 21. Pertama, kegigihan para nabi dan rasul dalam mendidik istri-istri dan anak-anak mereka. Jadi mari kita didik istri-istri kita, mari kita didik anak-anak kita, agar dengan pendidikan tadi tambah iman, kemudian bareng-bareng masuk surga. Karena untuk masuk surga harus iman, kan begitu. Innalladzina amanu, kata Allah, sesungguhnya orang-orang beriman, wa amilus solihat, dan mengerjakan amal soleh. Pasti untuk masuk surga itu iman amal soleh, iman amal soleh, iman amal soleh. Nah ini jauh-jauh hari kita belajar nggak diajari iman, kayak turun hujan tadi. Kemudian seakan-akan angin bergerak sendiri. Betapa banyak ketika ada puting beliung, ada hujan, kan menyalahkan. Ya, menyalahkan siapa kan begitu kan, seakan-akan itu berbuat sendiri, padahal semua kejadian itu berjalan karena Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki. Nah, yang pertama adalah kegigihan Nabi Nuh
dalam mendidik dan menyelamatkan keluarganya. Maksudnya, kalau Nabi Nuh saja yang seorang nabi gigih untuk mendidik dan menyelamatkan keluarganya, masa ya kemudian kita itu berpangku tangan, kan begitu Pak? Kalau Nabi Nuh alaihissalam saja sangat keras usahanya dalam mendidik dan menyelamatkan keluarganya, padahal seorang nabi, mestinya kita lebih besar lagi kerja kerasnya. Nah, ayatnya adalah surat Hud 42-43. Silakan dibuka Bapak Ibu yang bawa HP atau yang sebelahnya ada Al-Quran, dibuka surat Hud ayat 42-43. Ayo kita baca bersama-sama. Saya dulu nggih. Nanti jenengan tirukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Ayo. Mau Quran kok sungkan-sungkan gini sih? Atau belum makan malam dah? Semangat Pak. Ibu-ibu semangat nggih? Ayo 1, 2, 3. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Ayo. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Iki lho sing baca mek 2 orang tok ini, yang lain sungkan bu piye? Dalam itu bacanya Nuhun ibnahu ya, Nuhun ibnahu. Ya wis saya baca nggih, jenengan lihat saja Al-Qur'annya surat Hud 42-43. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibali wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya rkam ma'ana. Itu bacanya Pak, kan irkab ma'ana ya. Tapi karena Pak ketemu mim, itu idgham kepada mimnya, bacanya irkam ma'ana, enggak boleh irkab ma'ana, salah nggih. Ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Wa hiya tajri bihim fi maujin. Wa hiya kapal, tajri berjalan, bihim membawa mereka, fi maujin pada ombak yang kaljibal seperti gunung-gunung. Di atas kapal Nabi Nuh dengan beberapa orang itu. Wa nada Nuhun ibnah. Nuh alaihissalam memanggil putranya. Wa kana fi ma'zil, ya. Dan anaknya itu berada di tempat yang jauh terpencil. Ya bunayyar kam ma'ana, nah ayolah munggah kena naik kapal gitu. Wala takum ma'al kafirin, kamu jangan bersama orang-orang kafir. Jadi untuk menasihati Pak, di antara salah satu kiat agar nanti bisa kumpul bareng di surga, satu sesuai dengan surat At-Tur 21 tadi adalah mengajarkan iman. Nabi itu Pak, ini bentuk mengajarkan iman nggih. Tapi anak ketika belum balik, nulis balik ya susah. Ya tinggal berdoa aja kepada Allah, ya Allah gak biyen-biyen ya gitu nggih. Jadi
ketika anaknya diajak, misalkan kayak Nabi bonceng Abdullah bin Abbas naik keledai, kan diajari ya ghulam ihfazillah yahfazka, hei anakku jagalah Allah niscaya Allah menjagamu. Ketika ada kambing pak tanduk-tandukan diajari sama Nabi SAW. Itu cara menanamkan iman. Ngajak anak jalan-jalan ke pantai misalnya atau kemana, terus ada kita belikan buah-buahan, ada es degan, ada apa, tanya ono degan itu sapa sing gawe, kok bisa dekat pantai tumbuhnya kok gak rasanya kok gak asin blas gitu loh, kok gak kemudian keserep wong dekat pantai, kan begitu misalnya. Nah, itu ngajarkan iman. Nah, yang kedua adalah senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi amar ma'ruf itu ngajak kepada yang baik, kemudian nahi mungkar melarang dari yang mungkar. Dan di sini Nabi Nuh itu begitu. Ya. Beliau mengatakan perintahnya, mana perintahnya? Ya bunayyarkam ma'ana. Perintah, hei anakku ayolah naik kapal bersama kita. Larangannya wala takum ma'al kafirin, janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Cuma ya tadi itu Pak pangapunten nggih, ya mudah-mudahan Allah taala menjadikan panjenengan semua suami istri itu satu visi misi Pak. Karena kalau suami beda dengan istrinya misinya, misalkan sang suami suka ngaji, istrinya tidak mau atau kebalikannya, itu nanti anak jadi korban Pak. Nah, ini anak ini nggak mau ngikut Nabi Nuh. Kenapa? Karena dia terpengaruh oleh ibunya kan nggak beriman kan. Nah, ketika diajak Nabi Nuh irkam ma'ana, ayo talana naik kapal bersama kita, wala takum ma'al kafirin, dan jangan bersama orang-orang kafir. Apa jawaban anaknya? Sa'awi ila jabal, aku akan berlindung kepada gunung, yaksimuni minal ma', yang menghindarkanku dari air banjir ini. Nabi Nuh menegaskan lagi Pak. Qala, kata Nabi Nuh, la asimal yauma min amrillahi illa marrahim. Ya Allah, la asimal yaum, enggak ada yang melindungi hari ini, min amrillah, dari perintah Allah, dari air banjir ini, illa marrahim, kecuali orang yang dirahmati Allah taala. Belum selesai Pak. Ya, belum selesai Nabi Nuh ngomong, wahala bainahumal mauju, keduanya langsung dihalang-halangi ombak, fakana minal mughraqin, maka anaknya pun termasuk orang-orang yang tenggelam. Bayangkan bapak ngerti anaknya masuk neraka Pak, anakku kok kafir ya Allah gitu kan. Nah, kata tafsirannya dalam tafsir As-Sa'di, ketika menaiki kapal, Nabi Nuh alaihi salam memanggil anaknya agar naik bersamanya. Ketika semua sudah naik kapal, kan semua binatang kan diambil sejodoh-sejodoh kan, sepasang-sepasang kan, biar tidak habis populasinya. Naik kapal semua. Ketika semua sudah naik kapal, sang anak berada di tempat yang jauh dari kapal. Nabi Nuh ingin agar sang anak mendekat untuk ikut serta naik kapal biar nggak tenggelam. Nabi Nuh berkata, wahai anakku, naiklah kapal bersama kami dan jangan beserta orang-orang kafir, agar engkau tidak tertimpa seperti yang menimpa mereka. Apa Bapak Ibu yang menimpa mereka? Surga apa neraka? Neraka. Sang anak mendustakan ayahnya. Jika tiada yang selamat kecuali yang naik kapal, tidak percaya. Jari sopo selamat harus naik kapal, ya. Anaknya berkata, saya akan naik gunung agar terhindar dari air bah tersebut. Berarti besar ini Pak, wong ombaknya saja sebesar gunung kan. Nabi Nuh menjawab, meskipun anaknya ngeyel, dengan sabar Nabi Nuh itu, wahai anakku, tiada yang bisa melindungi kecuali Allah, sekalipun gunung ataupun lainnya. Apapun upaya yang engkau lakukan tidak ada gunanya jika Allah tidak menyelamatkanmu. Berarti Bapak Ibu, untuk agar bareng-bareng masuk surga apa? Sering ngajak dialog anak.
anak itu masih mudah Pak ketika dia belum balik. Kalau balik sudah mulai susah. Ibaratnya kalau panjenengan bikin bonsai nggih, tahu bonsai kan? Kalau dulu kan marak bonsai mahal, sekarang kan gak ada harganya bonsai itu. Bikin bonsai itu ketika batangnya besar itu masih kecil Pak. Masih kecil itu dibengkokno seret, ditali gampang, tapi kalau sudah besar ya puklek kan begitu kan. Nah, jadi makanya mumpung anak masih kecil ajari yang baik-baik. Nanti insya Allah dengan berjalannya kita baca buku ini semuanya ada caranya Pak, ada bimbingannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum selesai Nabi Nuh berbicara, datanglah ombak besar yang menghalangi mereka berdua. Akhirnya sang anak termasuk orang-orang yang tenggelam. Na'udzubillah. Lihatlah Bapak Ibu betapa kasih sayang seorang ayah yaitu Nabi Nuh yang ingin sekali menyelamatkan anaknya dari kebinasaan dunia dan akhirat. Anaknya tuh diajak tidak mau, ya Allah gitu kan. Tapi apakah di sini ketika anaknya masuk neraka Nabi Nuh berdosa? Ya tidak, karena Nabi Nuh sudah berusaha kan. Kecuali kalau Nabi Nuh itu nggak ada tanggung jawab, dibiarkan diumbar tanpa ada amar ma'ruf nahi mungkar, tanpa ada nasihat, tanpa ada dialog, maka beliau juga masuk dapat dosanya. Tapi ketika sudah berusaha keras untuk menyampaikan hidayah, tapi hidayah kan di tangan Allah Ta'ala ya. Sebagaimana Nabi Muhammad berusaha menyampaikan hidayah kepada pamannya, siapa namanya? Abu Sinten? Abu Thalib, tapi kan Abu Thalib tidak mau. Nah, terpukulnya sama Pak. Nah, jangan sampai hal ini terjadi pada panjenengan gitu loh, pada kita semua. Mudah-mudahan semuanya nanti berkumpul bersama di surga. Ini ayat pertama Bapak Ibu. Ayat kedua, sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, monggo. Ini Isya jam berapa Pak Wasis? 6.43. Monggo kalau ada pertanyaan. Monggo Pak. Dalam teori masalah dengan teori Al-Quran itu bagaimana Pak umpamanya saya seorang pegawai. Sekarang ada vaksin. Jadi kalau saya menjadi vaksin nanti saya bisa dikeluarkan. Nggih. Padahal vaksin dalam hal saya tidak banyak percaya dengan vaksin. Nggih. Apakah pusat tahunya ketika dia percaya dengan itu, maksudnya dengan takutnya kepada bosnya, menyertai tauhid, karena yang dirugikan Allah. Karena kita takut ada dirugi, ini dia mau divaksin. Apakah salah kalau ini? Atau rezeki kan bosnya juga minta rezeki kepada Allah. Saya juga rezeki dari Allah. Kenapa kita takut kepada itu yang masalah itu? Kalau tidak vaksin dipecat. Iya ya, kita ambil gampangnya saja. Kalau memang ya vaksin itu mau tidak mau harus divaksin, harus ada sertifikatnya. Kalau nggak bisa begitu, nggak kemana-mana, ya anggap aja itu darurat Pak. Okay. Ya kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah saja gitu. Vaksin yang dari babi itu yang apa? Nggak ada nggih. Kalau bisa ya vaksin yang bukan dari babi lah, sing Moderna atau Pfizer itu nggih. Iya. Tapi kalau memang nggak ada, adanya cuma itu, sementara itu syarat, ya sama seperti dulu pas awal-awal ada BPJS kan, itu kan asuransi kan. Asuransi kan para ulama kan masih khilaf, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan gharar, macam-macam. Tapi kalau kemudian perusahaan itu mewajibkan, itu harus ikut asuransi, ya bagaimana lagi? Insya Allah termasuk perkara yang darurat. Insya Allah begitu Pak. Sudah vaksin berarti? Belum. Nggih, sekarang ke mall aja harus ada sertifikat vaksin kok. Nggih. Insyaallah begitu, wallahu taala a'lam. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Bapak Ibu semua kesehatan yang sempurna nggih. Enggak ada yang terkena penyakit apapun, baik corona maupun yang lainnya. Amin.
Sekarang ayat kedua Bapak Ibu, firman Allah dalam surat Hud juga 45-47. Jadi lanjutan tadi ya, saya bacakan. Nabi Nuh itu ketika anaknya sudah tenggelam gak terima. Maksudnya itu masih berusaha keras bagaimana agar anaknya itu Pak masuk surga. Makanya di sini ngotot kan, saking ngototnya ini loh kadang-kadang, makanya yang menunjukkan kadang orang tua itu karena saking cintanya kepada anak Pak, kadang-kadang dia tidak sadar menyalahi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan dalam surat Al-Munafiqun itu Allah mengatakan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, ya, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian menyibukkan kalian atau melalaikan kalian dari zikrillah, kan begitu. Okay. Nah, ini Nabi Nuh karena saking cintanya kepada anaknya sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Hud ayat 45, wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Wa nada Nuhur rabbah, Nabi Nuh memanggil Rabbnya. Faqala, beliau berkata, Rabbi, wahai Rabbku, inna ibni min ahli, putra saya ini loh keluarga saya, ya. Wa inna wa'dakal haqqu, dan sesungguhnya janjimu adalah benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah hakim yang paling adil. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah pernah berjanji akan memasukkan surga semua keluarga Nabi Nuh. Cuma wallahu a'lam, Nabi Nuh di sini kayaknya belum paham bahwa yang dijanjikan Allah masuk surga itu hanyalah yang muslim. Kafir enggak bisa, Pak. Abu Thalib itu kurang apa? Perjuangannya buat Islam, ya kan? Ditalkin suruh mengucapkan la ilaha illallah enggak mau, akhirnya masuk kemana? Neraka, kan? Begitu. Nggih. Jadi Nabi Nuh ini minta kepada Allah, ya Allah, janjimu kepadaku adalah benar dan engkau adalah hakim yang paling adil. Maksudnya meskipun anaknya tidak taat, tapi termasuk keluarga beliau, tolong dimasukkan ke dalam surga. Allah marah rupanya. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, putramu itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya bukanlah amal yang saleh. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, maka kamu jangan minta kepadaku perkara yang kamu tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan padanya. Allah marah ini. Makanya nanti ketika orang-orang Pak di padang mahsyar, ketika mereka mau minta syafaat agar segera terlepas dari kekalutan padang mahsyar, setelah datang ke Nabi Adam dan Nabi Adam tidak bisa memberikan, mereka datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak berani, katanya karena Allah telah murka kepadaku dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi baik sebelumnya maupun setelahnya. Ini karena Nabi Nuh ingat beliau telah membuat Allah Ta'ala murka. Kata Allah, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, jangan minta kepadaku perkara yang kamu enggak punya ilmu padanya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin, kata Allah, ya. Aku memperingatkanmu wahai Nuh, janganlah kamu termasuk orang-orang yang jahil. Nah, dikatakan begitu, Nabi Nuh berkata, qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laisa li bihi ilm. Wahai Rabbku, aku berlindung padamu jika minta kepadamu perkara yang aku tidak punya ilmunya.
wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Dan jika engkau tidak mengampuni aku serta merahmati aku, pasti aku termasuk orang-orang yang merugi. Jadi intinya kita itu Bapak Ibu sangat butuh kepada ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Nuh yang mendorong beliau melakukan sesuatu sampai dimurkai Allah Ta'ala apa Bapak Ibu? Sayangnya kepada anak. Ya nggak bisa disalahkan bagaimana anak apa bapak kepada anak kan, nggak tega dan lain sebagainya. Ya Allah, anakku rek, darah dagingku dan lain sebagainya, masa kemudian nggak ikut aku, kan begitu Bapak Ibu. Nah, jangan sampai ini cukuplah pada Nabi Nuh saja. Mudah-mudahan anak-anak dan semua keluarga Bapak Ibu semua kumpul bersama-sama di dalam surga sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksud ayat ini Nabi Nuh memohon kepada Allah sambil berkata, wahai Robku, sungguh anakku termasuk keluargaku dan janjimu pasti benar. Karena Allah telah berjanji pada surat Hud ayat 40, ihmil fiha min kullin zaujain itsnaini wa ahlak, ya, muatkanlah ke dalam kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina juga keluargamu. Dan engkau ya Allah tidak akan menyalahi janjimu padaku, begitu. Karena memang di sini Allah berjanji akan menyelamatkan keluarga Nabi Nuh. Nah, barangkali Nabi Nuh alaihissalam di sini Bapak Ibu karena terdorong rasa kasih sayang kepada anak, karena sebelumnya Allah sudah berjanji bakal menyelamatkan keluarganya, beliau menduga janji Allah tersebut sifatnya umum. Umum apa maksudnya? Bakal menyelamatkan keluarganya yang beriman maupun tidak beriman. Karena itu beliau minta kepada Allah dengan doa tadi, ya Allah, putraku itu loh dari keluargaku, kan begitu kan. Nah, maksudnya disuruh Nabi Nuh minta agar Allah menyelamatkan anak-anaknya. Maka Allah menjawab permintaan Nabi Nuh, wahai Nuh, dia bukan termasuk keluargamu yang saya berjanji padamu bakal menyelamatkan mereka. Kenapa? Karena dia kafir. Innahu amalun ghairu salih, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Ya, maksudnya Allah tidak menerima permintaan Nabi Nuh yang memohonkan kepada Allah agar menyelamatkan orang kafir yang tidak beriman kepada Allah maupun Rasulnya. Jadi tidak boleh Pak kita berdoa orangnya jelas-jelas mati kafir didoakan diampuni Allah, tidak boleh, malah dimurkai gitu kan. Tapi kalau misalkan dia masih hidup, doanya apa? Agar dikasih Allah hidayah. Tapi kalau sudah mati percuma, gitu loh. Kata Allah, sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Maksudnya engkau wahai Nuh tidak mengetahui akibat dari doa yang engkau pintakan, baik atau buruk. Kemudian kata Allah, aku menasihatimu seperti ini agar engkau termasuk orang-orang sempurna dan selamat dari sifat orang-orang bodoh yang tidak mengerti. Jadi Nabi Muhammad itu kan pernah Pak memintakan ampun buat pamannya Abu Thalib. Jadi ketika Abu Thalib sudah ditalkin, kemudian tidak mau mengucapkan la ilaha illallah dan meninggal kafir, Nabi mengatakan, sungguh aku akan terus beristighfar untukmu wahai paman selama tidak dilarang. Nah, seakan-akan dari perkataan ini Nabi Muhammad tahu bahwa beliau akan dilarang. Akhirnya kan turun surat At-Taubah 113 ya kalau nggak salah. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Niki napa? Waktunya makan malam dah.
sahur. Jadi maka nalin nabi, tidak patut bagi nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun buat orang-orang musyrik. Jadi kalau misalkan dia naudzubillah ada keluarga kita yang meninggal tapi kafir Pak, atau muslim tapi tidak pernah sholat, muslim tapi dukun misalnya, muslim tapi punya jimat, suka memandikan keris, pusakanya banyak, meninggal dalam kondisi musyrik, itu meskipun sampai dimintakan ampun ya nggak akan ngefek. Wong Nabi Muhammad SAW saja ndak bisa kok, Nabi Nuh saja ndak bisa kok buat anaknya, apalagi kita, kan begitu. Nah setelah itu Nabi Nuh ya sangat menyesali doa yang keluar dari lisannya. Beliau berkata, ya Tuhanku, sungguh aku berlindung kepadamu untuk memohon sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak merahmatiku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi kita itu sangat butuh kepada ampunan dan rahmat Allah agar kita bisa menjadi orang yang selamat. Makanya doa yang dibaca antara dua sujud itu apa? Rabbighfirli warhamni, kan? Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini dan seterusnya. Adapun doa yang dibaca sebelum salam, jadi sebelum salam itu doa-doa yang diajarkan Nabi SAW banyak Bapak Ibu, bukan hanya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri saja, tapi ada juga Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli, minta ampun, faghfirli maghfiratan min indika warhamni, dan rahmatilah aku, warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi dengan ampunan dan rahmat Allah, hamba itu bisa selamat dari golongan orang-orang rugi yang sengsara. Intinya Bapak Ibu ya, inti dari dua ayat yang tadi kita baca dari surat Nuh, Nabi Nuh itu berusaha keras mengajak anaknya kepada kebenaran. Nabi Nuh, sudahkah kita berbuat demikian? Beliau memberikan banyak penjelasan kepada sang anak bagaimana cara selamat dari banjir, yang itu tidak lain adalah azab Allah, karena sang anak tidak mendengarkan petua sang ayah. Karena ikut siapa anaknya? Ikut ibunya. Setelah anaknya binasa, tetap Nabi Nuh itu berharap dan minta kepada Allah agar anaknya diampuni, yang kemudian Nabi Nuh dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, jadi ini tentang betapa gigih Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dalam usaha beliau untuk menyelamatkan anaknya. Nah, kalau kita pingin anak-anak kita, istri-istri kita juga semuanya nanti kumpul bersama-sama dengan kita di surga, ajari mereka, didik mereka, insya Allah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Sampun Nisa, ada pertanyaan Bapak Ibu? Enggak ada, sudah azan kok. Terima kasih kalau begitu. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum salam mari kita berdoa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilih ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullih
ajilihi wa ajilih ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri masta'adza bika minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qadaita lana qada'an faj'al aqibatahu rasyada. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.